Suatu negara pasti memiliki sistem keyakinan atau belief system yang menjadi landasan hidup seluruh rakyatnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem keyakinan tersebut berisikan konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh satu negara. Banyak yang menyebut sistem keyakinan sebagai sebuah filosofi Grundslag. Satu pilar yang kuat dan kokoh akan mampu menangkal berbagai jenis gangguan dan ancaman baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar. Sistem keyakinan yang dimiliki Indonesia haruslah mampu menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, keadilan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi semua warga negaranya. Taufik Kimas merupakan pencetus 4 pilar kebangsaan. Berikut adalah 4 pilar kebangsaan yang dicetuskan oleh beliau. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. 1. Pancasila. Pancasila merupakan landasan atau pilar pertama yang menyokong kekokohan yang dimiliki bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut muncul karena 5 sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan wujud dari sistem kepercayaan atau belief system yang dimiliki Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan keanekaragaman yang dimilikinya. Oleh karena itu, sistem kepercayaan yang dimiliki diharapkan mampu mengakomodir seluruh keberagaman tersebut. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dapat diterima oleh seluruh agama tanpa terkecuali. Masing-masing agama tentunya memiliki Tuhan yang disembah. Sila ini memiliki maksud agar rakyat Indonesia memiliki agama, memeluk keyakinan, dan memiliki satu Tuhan yang disembah. Kata satu bukan berarti harus sama. Selama rakyat Indonesia memiliki satunya masing-masing, maka itu sudah menjadi wujud pasti dari sila ini. Sila pertama ini bahkan diakui sebagai common denominator oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam sila kedua disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini merupakan wujud penghormatan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh seluruh warga negara. Semua rakyat Indonesia pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama. Pengakuan tersebut didapatkan secara adil dan beradab. Yang terpenting adalah Pancasila dianggap sebagai pilar penyangga kokoh bagi bangsa Indonesia yang pluralistik. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disingkat UUD 1945 menjadi pilar kedua yang menyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat luas dapat memahami makna yang dimaksudkan dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan batang tumbuh. Oleh karena itu, jika tidak memahami makna dari teks pembukaan UUD 1945, tidak akan mungkin bisa mengevaluasi batang tumbuh yang menjadi derivatnya. 3. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing negara di dunia memiliki bentuk negaranya sendiri. Bentuk negara yang dimiliki Indonesia adalah Negara Kesatuan, yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, para pendiri bangsa memiliki banyak pertimbangan untuk memiliki NKRI sebagai bentuk negara Indonesia. Pertimbangan utamanya adalah karena strategi divide et impera yang dimiliki Belanda mampu membuat mereka bertahan selama 350 tahun menjajah Indonesia. Pada masa itu, Indonesia masih terpecah belah dalam bentuk kerajaan. Pertimbangan para pendiri bangsa terbukti mampu membuat Indonesia lebih kokoh dan tidak mudah terpecah belah. Setelah berbentuk negara kesatuan, taktik pecah belah Belanda dapat dipatahkan dengan mudah. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walau berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini merupakan semboyan negara Indonesia yang pertama kali dicetuskan oleh Empu Tantular. Semboyan ini kemudian dituangkan Empu Tantular dalam karyanya dengan bunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Empu Tantular sendiri merupakan seorang pujangga di Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389.
Pada masa itu, rakyat kerajaan Majapahit hidup rukun dengan berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Seperti diketahui, rakyat Majapahit menganut berbagai kepercayaan yang berbeda. Oleh karena itu, tujuan dari dibuatnya semboyan ini adalah untuk mencegah perpecahan di kalangan masyarakat. Meskipun mereka menganut kepercayaan atau agama yang berbeda, namun mereka tetap sama dalam satu pengabdian. Sejarah singkat 4 pilar kebangsaan. Sejarah tercetusnya 4 pilar kebangsaan diprakarsai oleh Taufik Kiamas, Ketua MPR yang terpilih secara aklamasi pada tahun 2009. Setelah terpilih, Taufik secara maraton melakukan berbagai rapat dengan ketua fraksi MPR untuk membuat sebuah program sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Dari sinilah gagasan 4 pilar kebangsaan berawal. Gagasan ini dibuat untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan serta mengamalkan Pancasila. Pada awal kemunculannya, gagasan 4 pilar kebangsaan dihadapkan pada kritik dan perdebatan yang cukup keras. 4 pilar kebangsaan yang berasal dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dianggap tidak pantas disejajarkan. Terutama karena Pancasila yang merupakan dasar negara memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan 3 pilar lainnya. Selain itu, perdebatan juga muncul dari penetapan tanggal lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Beberapa pihak berpendapat jika Pancasila lahir pada 18 Agustus 1945 setelah disahkan oleh PPKI menjadi dasar negara Indonesia. Namun secara perlahan, Taufik Kiamas mampu meyakinkan seluruh pihak jika 1 Juni 1945 menjadi hari lahirnya Pancasila. Hal itu dikarenakan pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno pertama kalinya berpidato dan mengeluarkan gagasan mengenai 5 pokok dasar negara di hadapan sidang BPUPKI. Sedangkan 18 Agustus kini diperingati sebagai Hari Konstitusi karena pada hari itu PPKI mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara. Diplomasi Taufik Kiamas yang lembut dan bergagasan membuat semua perdebatan yang ada kini tidak pernah muncul. MPR RI secara konsisten selalu memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila dan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Implementasi 4 pilar kebangsaan. Implementasi 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Sebagai sesama warga negara, tentunya kita harus saling tolong-menolong jika ada warga negara lainnya yang kesulitan. Selain itu, toleransi akan keberagaman juga perlu diperkuat. Seperti misalnya dalam satu daerah ada banyak bangunan tempat ibadah, akan tetapi bangunan masjid menjadi bangunan yang paling besar dan luas. Kita harus memahami hal ini, dikarenakan umat Islam menjadi mayoritas dan memiliki umat yang paling banyak. Oleh karena itu, bangunan masjid dibangun lebih besar dan luas agar mampu menampung seluruh umatnya untuk beribadah. Dan sebaliknya, umat Islam yang menjadi mayoritas tidak boleh sombong. Mayoritas seharusnya mengayomi minoritas agar tetap bersatu dalam keberagaman. Menjaga kesatuan dalam keberagaman bukanlah hal yang mudah, namun selama kita berpegang teguh pada 4 pilar kebangsaan, hal tersebut tidak sulit untuk dilakukan.